Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kalinya kita ketemu di mata kuliah antropologi. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang apa itu antropologi, saya akan menjelaskan beberapa ringkasan mata kuliah untuk pertemuan selanjutnya. Pada subbab pertama kita ngomongin tentang arti ruang lingkup kajian antropologi. Di sub kedua kita berbicara tentang hubungan antropologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Di sub ketiga kita berbicara tentang masyarakat. Nanti kita berbicara tentang bagaimana sih ciri-ciri masyarakat, ya kan? Unsur-unsur yang memenuhi dikatakan masyarakat seperti apa. Kemudian di subbab keempat kita berbicara tentang kepribadian, kebudayaan, dan peradaban. Kemudian di subbab 5 kita berbicara tentang sistem kekerabatan. Terakhir nanti di subbab 6 kita berbicara tentang sistem sosial Indonesia. Bab pertama yaitu arti antropologi. Antropologi berasal dari dua akar kata Yunani, anthropos artinya orang atau manusia, dan logos artinya ilmu atau nalar. Menurut kamus, antropologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, kepribadian, masyarakat, serta kebudayaan. Itu menurut kamus ya, Aryono Suyono. Definisi lain yaitu menurut para ahli antropologi ada beberapa di sini. Kita mengutip itu Rep Linton, ada bukunya The Study of Man, Ilmu Manusia, Kissing di tahun 1981, kajian tentang manusia. Villain 1985 itu mendefinisikan studi tentang manusia dan perilaku yang melaluinya diperoleh pengertian lengkap tentang keanekaragaman manusia. Di Indonesia sendiri ada Profesor Harsojo. Antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang umat manusia sebagai makhluk masyarakat, terutama pada sifat-sifat khusus, badani, dan cara-cara produksi, tradisi-tradisi, dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidup menjadi berbeda dari yang satu dengan yang lainnya. Ada lagi, nah ini antropologi menurut Kunchoro-Ningrat, karena buku-buku tentang antropologi, buku karangan Kunchoro-Ningrat banyak dipakai. Dia menyoroti antropologi melalui 5 masalah tentang makhluk manusia. Pertama, perkembangan manusia sebagai makhluk biologi. Kedua, terjadinya aneka warna makhluk manusia dilihat dari ciri-ciri tubuhnya. Ketiga, sejarah asal, perkembangan serta penyebaran berbagai macam bahasa di seluruh dunia. 4, persebaran dan terjadinya aneka warna kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat. Dan terakhir, dasar-dasar aneka warna kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu menurut Kunchoro-Ningrat. Ahli antropologi dengan menyelidiki keseluruhan cakupan pengembangan manusia dan perilaku ingin mencapai suatu total uraian tentang gejala sosial dan budaya. Kita lihat gejala sosial di samping gambar ya, anak kecil sedang bermain. Kalau di belahan bagian barat itu ada bermain game ya dengan teknologi, sementara di belahan timur dunia dengan bermain tengkorak aja pun itu sudah senang. Tujuannya satu, yaitu sama-sama bermain. Ada kesenangan yang tingkat kesenangannya sama untuk anak kecil ya. Kemudian ilmu antropologi merupakan suatu disiplin yang berhadapan dengan perkembangan dan asal-usul manusia, masyarakat, dan perbedaan antar mereka. Bisa dilihat ya, di belahan timur itu mau makan aja susah sampai mengantri, sedangkan di bagian barat itu anak kecil makan sedang ditemani oleh ayahnya. Dari gambar kedua di atas dapat disimpulkan bahwasanya ilmu antropologi berupaya membangun sebuah kajian ilmiah tentang manusia dalam bingkai kehidupan sosial
dengan membuat perbandingan antar sosialitas yang satu dengan yang lainnya. Ruang lingkup kajian antropologi bahwa secara akademik ilmu ini ingin mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, masyarakat, serta kebudayaannya, dan secara praktis ingin mempelajari manusia dalam aneka warna masyarakat, suku bangsa bersangkutan guna membangun masyarakat suku bangsa itu sendiri. Jadi ruang lingkup antropologi ini ada dua kajian kita, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Berikut ini ada bagan cabang-cabang ilmu antropologi menurut Kuncoro Ningrat, yaitu secara makro ilmu antropologi dapat dibagi dua. Di sini kita lihat ada antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik itu mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologisnya dalam berbagai jenis atau spesies. Nah, di sini ada ilmu antropologi fisik, itu ada sematologi, ada paleoantropologi. Kemudian antropologi budaya itu lebih memfokuskan perhatiannya kepada kebudayaan manusia ataupun cara hidupnya dalam masyarakat. Dan banyak di sini ada prehistori, ada etnolinguistik, ada etnologi, ada etnopsikologi, antropologi spesialisasi. Nah, di sini antropologi spesialisasi itu pengkhususannya kajian antropologi terhadap masalah praktis dalam pemerintahan, pendidikan, dan perperangan, tertuju pada soal-soal praktis dalam masyarakat yang berawal dari studi konteks di Eropa Barat pada saat itu, di Oseania, Asia, Afrika. Dari hal tersebut berkembanglah antropologi bidang ekonomi pedesaan, kemudian antropologi pembangunan, antropologi kesehatan, antropologi politik termasuk di sini antropologi hukum. Kemudian itu ada antropologi terapan, bagian dari antropologi yang digunakan untuk tujuan-tujuan praktis juga. Kemudian arkeologi, yaitu pengkajian penemuan peninggalan budaya dan fosil manusia purba. Demikianlah pertemuan pertama ini, kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.